Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 288 terungkap tanpa ampun. King Ge. Teriakan tunggal King Ge itu membuat siapapun yang sudah melewati bawah pintu menghentikan langkah mereka, dan menoleh ke belakang untuk melihat. Melihat sosok bangsawan berpakaian jubah ungu berdiri tidak jauh dari kediaman Feng, semua orang tak kuasa menahan diri untuk menatap Feng King Ge, si cantik berjubah putih yang tiada taraf, yang seluruh tubuhnya memancarkan sikap dingin. Orang yang datang ke sini adalah pangeran ketiga sendiri, Murong Yixuan, tunangannya. Meskipun dikatakan bahwa pertunangan antara kedua orang itu sudah diusulkan untuk dibatalkan oleh Patriark Tua Feng tetapi karena Murong Yixuan tidak mau, pertunangan itu dibiarkan menggantung dan hubungan antara keduanya masih belum terputus. Penonton yang hadir pada awalnya tidak terlalu mendukung pertunangan ini karena Murong Yixuan merupakan anggota Sun Glory yang paling berbakat di antara generasi baru, seorang putra surga yang bangga dengan masa depan yang tak terbatas. Dan meskipun Feng King Ge adalah nona tertua kediaman Feng, dan juga kecantikan terbesar Sun Glory, tetapi di dunia ini di mana kekuasaan berkuasa, kekuasaannya di mata orang-orang hanyalah biasa dan biasa-biasa saja, sampai-sampai anugerah dari beberapa keturunan manja dari beberapa klan keluarga lain bahkan lebih besar darinya. Belum lagi ketika wajahnya bahkan telah rusak beberapa waktu lalu. Bahkan jika penampilannya kini telah pulih, tetapi karena kekuatannya benar-benar terlalu lemah, orang-orang masih berpikir bahwa dia tidak layak untuk Murong Yixuan. Lagi pula, di samping seorang putra surga yang sombong, hanya ada seorang wanita dengan kekuatan dan kecantikan terbaik. Kalian semua boleh masuk dulu. Ia menyerahkan Suni kepada kakeknya dan meminta mereka untuk masuk ke dalam. Baiklah, kalian berdua ngobrol saja. Kalau tidak berhasil, suruh saja dia masuk juga. Kata Patriark Tua, lalu membawa Suni masuk ke dalam. Feng Xiao melirik ke arah Murong Yixuan lalu mendesah sambil menggelengkan kepalanya sebelum ia masuk juga. Meskipun ia agak menyukai Murong Yixuan, sayangnya, putrinya tidak menyukainya dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak peduli seberapa puasnya ia dengan Murong Yixuan, ia akan membiarkan pilihan putrinya didahulukan. Murong Yixuan melangkah maju dan melihat bekas luka di wajahnya telah menghilang, kembali ke wajahnya yang mulus seperti salju. Melihatnya terlihat sangat cantik namun begitu jauh, hatinya sedikit berdesir karena sakit namun wajahnya malah menunjukkan senyum lembut. Ada kedai teh di depan. Bagaimana kalau kita minum secangkir teh di sana? Feng Jiu meliriknya dan melihat banyak orang berkerumun di sekitarnya dan melihat ke arah mereka. Dia menganggukkan kepalanya dan mengikutinya ke kedai teh terdekat, di mana mereka mendapatkan kamar pribadi di lantai 2. Di ruang privat, suasananya terasa berat. Tidak dipenuhi dengan aura cinta yang lembut, juga tidak ada rasa rindu yang malu-malu. Kedua orang itu duduk di meja makan, dan Murong Yixuan menuangkan secangkir teh untuknya. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh dan menjauh, dia menahan dan menyembunyikan rasa sakit di matanya sambil berkata dengan tatapan tertuju pada cangkir teh di tangannya, tentang masalah di mana kakek Feng menemui ayahku untuk membatalkan pertunangan kita, aku tidak menyetujuinya. Feng Jiu mengambil teh dan menyesapnya. Mendengar kata-kata itu, tatapannya sedikit berubah dan dia meliriknya untuk berkata, aku sudah berbicara kepadamu tentang pembatalan pertunangan. Kita tidak cocok satu sama lain dan tidak ada gunanya menundanya lebih lama lagi. TDK cocok. Dia mendongak kaget ke arah Feng King Ge yang sangat apatis. Senyumnya pahit saat dia berkata, bisa dikatakan bahwa kita tumbuh bersama sejak kecil, bagaimana mungkin kita tidak cocok satu sama lain. Aku tahu kamu pasti marah padaku karena aku tidak bisa mengenalimu sebelumnya, dan aku tahu bahwa aku salah. Tapi King Ge, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Mendengar itu, Feng Jiu tertawa dan menggelengkan kepalanya sambil menatapnya, matanya yang cerah melihat semuanya, suaranya yang jernih keluar dari mulutnya terukur dan tenang saat kata-kata itu menusuk hatinya tanpa ampun. Sebenarnya, kamu tidak begitu mencintai King Ge seperti yang kamu bayangkan. Dengan kecerdasanmu, aku yakin kamu sudah lama menyadari bahwa orang yang duduk di hadapanmu ini bukanlah Feng King Ge yang kamu kenal.